Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niklas Argavina Dewangga, NIM I6419071. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan dan mencoba menyimulasikan tentang permodelan rumus dengan Simulink. Di sini kita mendapati sebuah sistem berupa motor DC dengan torsi itu sama dengan KT dikalikan I, kemudian EMF backnya itu E sama dengan KE dikalikan theta dot. Karena di dalam sistem internasional unit ini keduanya KT dan KE itu adalah sama ya. Kemudian kita masuk ke pemodelan sistem. Nah, sistem ini dimodelkan dengan menjumlahkan torsi pada inersia rotor dan mengintegrasikan percepatan sudut untuk mendapatkan kecepatan, dan kecepatan tersebut diintegrasikan lagi untuk mendapatkan sebuah posisi seperti itu, dimana hukum Kirchhoff di sini akan diaplikasikan pada armatur Courant circuit. Nah, pertama-tama kita akan memodelkan integral dari rotor akselerasi dan juga rasio dari perubahan arus yang ada di armatur Courant seperti itu. Nah, di sini tertera ya bahwa integral d kuadrat theta per dt kuadrat dikalikan dt sama dengan integral d theta per dt dikalikan dt sama dengan theta. Nah, ini ada rumus yang pertama. Kemudian yang kedua dinyatakan sebagai integral di I per dt dikali dt sama dengan I. Itu adalah untuk outputnya. Nah, untuk membangun model simulasi ini, kita akan membuka MATLAB membuka Simulink yang berada di MATLAB ya. Kemudian kita berikan di sini nilai yang akan kita input seperti itu. Nah, ini adalah nilainya. Kita copy paste saja. Oke, bentar. Ya, kemudian setelah itu kita langsung buka ke Simulink-nya aja. Nah, di sini kita akan membuat model yang baru. Oke. Kita geser ke kiri. Kita keluarkan saja ya. Nah, di sini yang perlu kita buat yang pertama adalah integrator. Nah, dengan ini yang pertama. Kemudian kita buat dulu integrator. Ini untuk yang rumus yang kedua. Kemudian kita buat lagi gain yang pertama dan gain yang kedua. Oke. Nah, gain di sini. Ini dulu integrator ini, karena ini adalah sebuah kita definisikan sebagai pemodelan dari armatur Courant tadi ya. Oke, dan yang ini kita buat sebagai pemodelan rotational acceleration. Seperti itu. Nah, dari sini gain ini ya. Dari gain ini karena rotational acceleration tadi itu hubungannya dengan percepatan sudut seperti itu, maka ini adalah seper J base rumus yang tadi, dan ini adalah seper L.
1 per oke. Nah, dihubungkan ini jadi dihubungkan di sini, kemudian di sini kita tulis sebagai dt kuadrat per dt ini dt ya, dt per d per dt theta. Kemudian di sini itu sebagai i outputnya i. Nah, kemudian yang ini itu dt kuadrat per dt kuadrat, ini d kuadrat theta. Ini berarti i karena kemudian ini outputnya menjadi theta. Seperti itu ya. Kemudian kita tambahkan lagi gain di sini. Nah, ini gain ini sebagai nilai K, nilai B atau redamannya, damping. Nah, ini dibalik seperti itu. Nah, dari sini kita hubungkan ke sini. Kemudian kita tambahkan add ini sebagai source dari kedua source. Nah, di sini kita tambahkan 3 terminal. Terminal pertama itu, nah, ada 3 dan yang ini itu positif. Nah, seperti itu ya. Jadi yang di armatur Current kita punya 3 terminal, dan di rotational acceleration kita punya 2 terminal. Nah, kita ini hubungkan saja, kemudian kita buat lagi satu gain di sini dengan nilainya adalah K. Oke. Kemudian kita rubah, nah, seperti itu. Terus kita ini kita sini. Itu ya. Kemudian kita geser dulu bentar. Di sini kalau lebih jelas. Kemudian kita tambahkan gain lagi. Ini gain. Kita tambahkan gain lagi di sini. Nah, gain itu sebagai nilai KE dan KT ya. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa KT dan KE itu adalah sama. Seperti itu. Nah, dan juga kita nilai input untuk besarnya input dan output. Nah, dari damping ini itu terhubung ke terminal negatif dari source add-nya tadi. Kemudian ini
terhubung ke plusnya, kemudian ini oh ini nih. Ini kan kita udah dapat nih outputnya berupa ini tadi ya. Nah ini kita masukkan ke sini, kemudian kita ubah dulu gennya itu berupa K, neka, apply, oke, ini juga K, apply, oke. Nah di sini tuh KT ya tadi, T, dan di sini tuh KE. Tadi sama ya. Nah ini sama ya, masukannya itu ke ke kutub negatif. Nah kemudian ini ke input, karena input itu selalu positif ya, jadi ini masuk ke positif. Kemudian ini tuh bentar nih, K nya harusnya besar, oke. Ini masuk ke negatif di sini, kemudian ini masuk ke sini. Kemudian ini masuk ke sini. Nah seperti ini. Nah karena ini inputnya itu berupa voltase ya, voltase. Di sini tuh berupa kecepatan. Oke, kita udah masukkan semuanya. Jadi dan untuk ini udah selesai buat permodelannya. Kemudian dari sini kita bisa menyederhanakan sistem yang terkesan rumit ini menjadi sebuah subsistem agar lebih gampang dipahami dan lebih gampang dilihat ya. Nah ini jadi seperti ini, kita punya input dan juga output. Inputnya berupa voltase dan outputnya berupa kecepatan. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.